Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Amanah Balikpapan, bersama saya Ibu Hani. Kita berjumpa lagi dalam sesi penjelasan skema UAS dan cara baca KTPU atau Kartu Tanda Peserta Ujian masa registrasi 2023, yang insya Allah ujian UTM akan kita laksanakan tanggal 24 dan 20 Juni serentak se-Indonesia ya teman-teman. Apa itu UTM? UTM itu adalah merupakan skema layanan ujian tatap muka, yang mana UTM ini hanya untuk mahasiswa program diploma dan sarjana, dan khusus mahasiswa UBBJ UT layanan luar negeri tidak ada UTM ya, mereka dialihkan ke layanan UO dengan skema USOP. Kemudian untuk MK bentrok atau mata kuliah bentrok di layanan UTM ini akan dialihkan ke layanan UO secara otomatis oleh sistem. Kemudian juga UTM ini dilaksanakan secara tatap muka di lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UBBJ UT. Jangka waktu pengerjaan tiap jam ujian adalah maksimum 90 menit. Dan catatan UTM tidak ada ujian susulan. Berikut ya KTPU ujian UTM atau tatap muka. Ini sudah sangat jelas ada waktu ujian. Nah, perhatikan ya teman-teman, KTPU-nya masing-masing. Di sebelah kiri ini ada waktu ujian jam pertama, kedua sampai kelima. Kemudian ada pukul atau waktu yang teman-teman harus datang minimal 1 jam sebelum ujian. Teman-teman harus sudah ada di lokasi. Teman-teman harus perhatikan tanggal ujian, hari, tanggal, lokasinya di mana. Kalau udah ada lokasi ditentukan, berarti teman-teman ini wajib hadir secara fisik ya, langsung ke lokasi tempat ujian sesuai waktu dan mata kuliah yang telah ditentukan di KTPU masing-masing. Kemudian di sini ada ruang atau kursi, seperti ini contohnya, ada 10. 7, berarti teman-teman berada di ruang 10, kursi nomor 7. Jadi silahkan dicek KTPU-nya masing-masing. Catatan ya, ujian skema UTM ini tidak ada ujian susulan. Apapun alasannya, tidak ada ujian susulan. Selanjutnya, catatan juga bagi teman-teman yang mengajukan numpang ujian, baik di dalam Kaltim maupun di luar Kaltim, maka KTPU untuk ujian skema UTM ini tidak berubah. Yang berubah hanya KTPU UOMK Totap. Silakan dicek KTPU UOMK Totap secara berkala. Dan teman-teman yang mengajukan numpang ujian di luar Kaltim atau lainnya, surat numpang ujian itu akan langsung dikirimkan oleh UBBJ UT ke nomor WA masing-masing ya, WA teman-teman kemarin pada saat isi link numpang. Nah, itu surat numpang ujiannya udah dikirimkan langsung ke WA masing-masing. Jika belum, harap ditunggu. Kemudian silakan surat tersebut dibawa ke UBBJ setempat sesuai dengan ujian numpang ya, ujian numpangnya. Jadi surat tersebut silakan dibawa ke UBBJ setempat sesuai dengan ujian atau ajuan numpang ujiannya. Kemudian teman-teman nanti tinggal diarahkan di sana ya, silakan ikuti arahan di sana. Adapun tanggal, waktu, dan mata kuliah tetap mengikuti KTPU. Yang berubah adalah nanti teman-teman lokasi ujiannya. Jadi silakan surat tersebut dibawa ke UBBJ tempat teman menumpang untuk mendapatkan informasi di mana lokasi ujian yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Apa saja sih yang harus dibawa saat UTM atau ujian tatap muka? Teman-teman persiapkan ya dari sekarang. Untuk tanggal 24 dan 25 Juni nanti yang harus dipersiapkan adalah kartu mahasiswa, KTP atau SIM, identitas diri, salah satunya aja ya, nggak semuanya. Kalau nggak ada KTM berarti KTP, nggak ada KTP berarti SIM atau identitas diri lainnya. Kemudian pensil 2B, pulpen warna hitam, rautan, penghapus, papan LJK atau papan scanner, penggaris ujian, tisu ya. Mungkin nanti setelah menghapus ada kotoran, teman-teman bisa menggunakan tisu untuk membersihkannya. Artinya teman-teman harus tetap menjaga kondisi
lembar jawaban teman-teman tuh dalam keadaan rapi dan bersih, tidak tercoret, tidak sobek apalagi ya. Kemudian pakaian yang digunakan saat ujian adalah bebas pantas dan tetap rapi ya. Pakai alma mater loh, sangat boleh kalau pakai alma mater. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Serta jangan lupa menggunakan sepatu, dilarang menggunakan sendal apapun tidak dianjurkan untuk digunakan saat ujian. Jadi teman-teman disarankan untuk menggunakan sepatu menutupi kaki. Jangan lupa berdoa ya, sehat selalu buat teman-teman yang akan menghadapi ujian tanggal 24 dan 25 Juni. Kemudian UMK atau UO tatap muka atau UO TAP. Kalau TAP itu atau TAP nanti ada di semester 7 bagi yang terjaring TAP. Skema layanan UMK atau TAP itu adalah ujian online berbasis web menggunakan komputer atau laptop yang telah disiapkan oleh panitia universitas terbuka dan wajib datang ke lokasi sesuai dengan KTPU masing-masing. Nah, di sini contoh kartu tanda peserta ujian atau KTPU ujian online UMK. Ada waktu, ya, hari, tanggal, sesi, kemudian jam. Perhatikan KTPU masing-masing ya, sesuaikan dengan KTPU masing-masing. Ada lokasi ujian ya. Kemudian sesuai artinya sama seperti tadi, kita wajib hadir ke lokasi tempat teman-teman sesuai dengan KTPU-nya masing-masing. Di situ ada sandi atau password. Nah, itu harus sesuai dengan KTPU masing-masing. Untuk login nanti akan diarahkan oleh panitia UMK. Catatan UMK dan TAP tidak ada ujian susulan. Walaupun nanti ada penjaringan ujian UO, nah itu lokasinya hanya ada satu tempat, yaitu langsung di UBBJ UT Samarinda. Tapi nanti kita akan lihat lagi ya, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh UT. Kemudian selanjutnya kita akan bahas UAS THE. Apa itu UAS THE? UAS THE atau ujian akhir semester yang dilaksanakan secara take home action, di mana jawaban ujian dikerjakan mahasiswa di tempat domisili dan boleh buka buku open book dengan tetap menaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku. Tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama, walaupun open book dan dikerjakan di rumah masing-masing. Login ke THE, ya, nanti juga akan ada panduan tersendiri ya mengenai THE ini. Jam ujian dimulai jam 6 WIB. Nah, kalau kita di Kalimantan Timur, WITA sampai dengan pukul 05.59 WIB hari berikutnya. Jadi pagi hari ini, hari berikutnya ya. MK bentrok atau mata kuliah bentrok diujikan secara bersamaan. Jangka waktu unduh naskah dan unggah maksimal adalah 6 jam pada jadwal yang sama. 6 jam. Jadi pengerjaan UAS THE sekarang adalah 6 jam. Kalau teman-teman unduhnya di jam 7 ya, kita gunakan WITA berarti jam 7 pagi. Berarti teman-teman harus sudah mengumpulkan atau mengunggah jawaban itu sebelum jam 1 sudah diunggah. Berarti kalau jam 8 berarti sebelum jam 2, jam 9 berarti sebelum jam 3, begitu seterusnya. Yang jelas waktu dari unduh itu adalah 6 jam untuk mengupload jawaban teman-teman. Kalau teman-teman sampai lewat dan tidak unggah PJU, maka dianggap tidak ikut UAS. Nah, ini contoh kartu tanda peserta ujian skema THE atau take home exam. Diperhatikan ya, ini jadwal pengerjaannya. Seperti ini contohnya. Jumat 30 Juni jam 6 WIB. Nah, kalau kita berarti jam 7 WITA. Atasnya Sabtu tanggal 1 Juli 05.59 WIB, atau sama berarti jam 6.59 WITA. Di sini ada sandi yang nanti teman-teman gunakan pada saat untuk login ke aplikasi THE, dan aplikasi ini hanya bisa dibuka sesuai dengan tanggal pengerjaan ya, sesuai dengan jadwal pengerjaannya. Seperti
seperti itu ya teman-teman. Ada sandi, password, waktu pengerjaan 6 jam setelah unduh soal. Ya, silahkan, berarti semakin teman-teman lama mengunduh, berarti semakin sedikit waktu atau batasnya. Artinya teman-teman harus bisa mengkondisikan ya. Jangan penasaran main unduh aja tapi nggak dikerjakan. Nah itu waktu berjalan terus. Catatan juga bahwa ujian THE tidak ada ujian susulan. Oke, baik teman-teman, selamat belajar, semangat UAS, wujudkan UAS bersih, menjaga integritas UT bersama saya Bu Hani, Pokja Amanah Balikpapan, siap membantu jika ada kendala atau yang ingin ditanyakan terkait skema ujian. Terima kasih.